Halo, bersama saya lagi, Mr. K. Kita akan mengulas. Kali ini saya tidak mengulas mainan, ya. Kali ini saya mengulas sedikit gadget ya, gadget yang saya punya, bukan gadget sih, suatu produk gitu ya. Oke, produknya apa? Langsung saja, yaitu adalah SSD. Ya, jadi ini kebalik ya, SSD merek SanDisk ya. Jadi SSD ini sebetulnya cukup lama sih, karena kemasannya aja sudah belepotan ya. Ya, kemasannya belepotan. Oke, jadi ini seperti ini ya. Jadi kemasannya ini sedikit agak kumuh, jadi kayaknya lama. Dan ini saya dapatkan dengan cukup murah sih, ya kurang lebih ya 1 juta sih gitu ya, 1.300.000 sekian gitu. Nah, ini adalah SanDisk Ultra SS Ultra 2 gitu ya. Nah, untuk beli SanDisk ini bukan beli SanDisk ya, SSD itu terlalu banyak macamnya, sehingga kita yang mau beli itu bisa bingung. Bingungnya apa? Ya, sebetulnya banyak. Untuk SSD yang modelnya kayak gini, ini banyak sekali modelnya ya. Setiap tahun mengeluarkan beda, jadi kita yang beli bingung ya. Kadangkala untuk yang ini sudah nggak ada lagi dijual, tapi dijualnya dengan tipe yang lain, beda, tapi isinya sama gitu ya. Oke, untuk SanDisk ini bukan 1 tera tapi langsung ditulis 960 GB. Tapi kalau kalian membeli hard disk eksternal itu sebetulnya juga 1 teranya hanya terlihat 950 GB-an ya. Jadi itu aktualnya. Kelihatannya memang 1 tera, tapi aktualnya 960 GB. Dan di sini dia tidak menuliskan 1 tera tetapi langsung 960 GB ya. Oke, cukup bagus ya. Oke, kita langsung saja unboxing. Cuman kali ini saya nggak bisa nyoba ya, karena nggak pakai komputer ini ya. Ini kan harusnya ada di dalam komputer gitu, tapi juga bisa diletakkan di luar komputer. Oke, kita coba cek. Ini saya buka. Oke, isinya seperti ini. Keren ya. Ini original. Ya, ini benar-benar original SanDisk, bisa dipercaya gitu ya. Untuk penempatan datanya di sini kita pasti aman gitu ya. Oke, masih segel. Ya. Ini enaknya beli produk yang benar-benar original. Jadi gini, banyak kali ya, ini produk Cina tuh banyak sekali. Khusus SSD itu tidak tahu kenapa teknologinya baru, kemampuannya baru, justru malah banyak made in China-nya. Maksudnya China-Chinaan gitu ya. Jadi kalau kita dulu beli hard disk, ya hard disknya made in China memang, tapi merek semua. Toshiba, Sony, terus ada Dell juga keluarin, lalu Silicon Power paling banyak di Indonesia, Toshiba dan WD, Western Digital itu paling banyak, juga Seagate ya, itu merek-merek yang terkenal. Nah, sedangkan SSD ini banyak sekali merek yang tidak terkenal keluar gitu ya, dan dijual dengan harga yang cukup murah gitu daripada yang original. Beli Seagate misalkan 1,8 juta untuk yang kapasitasnya sama 960 GB, tetapi membeli yang China-Chinaan itu ya, yang sebetulnya nggak jelas mereknya, bisa didapat hanya dengan 1,3. Memang selisih harganya, tapi kalau dari saya mending yang asli ya, yang asli saja, terpercaya untuk data kalian ya. Seperti halnya yang harus kalian ketahui bahwa SSD ini sebetulnya punya umur. Umurnya itu dihitung dari TB, istilahnya itu berapa TB gitu ya. Kalau saya kurang begitu mengerti, yang pasti untuk orang awam tidak perlu tahu itu ya. Yang perlu orang awam tahu, meskipun TB-nya dikasih, meskipun diberi TB berapa TB, kalaupun dihitung-hitung, masa dari umur SSD ini bisa lebih dari 10 tahun. Bahkan mencapai 20 tahun lebih gitu ya.
Itu kalau dihitung masa umurnya gitu. Jadi silakan dihitung lagi itu kalau dipakai ya, ini kalau dipakai. Nah, sedangkan hard disk kelihatannya kokoh dan kuat, tidak ada TB-TBan gitu ya. Tapi sebetulnya umur dari hard disk itu kurang lebih 5-10 tahun. Ya, itu umurnya. Contohnya saya punya hard disk itu ya, data saya penting gitu ya, data pribadi. Tapi kenyataannya sampai 3 tahun saya tidak pernah pakai gitu. Dengan yang satunya lagi yang sering saya pakai. Ternyata umur yang tidak saya pakai ini lebih cepat matinya gitu ya. Ketika saya pakai gitu, error semua datanya. Nah, sedangkan yang saya pakai juga error, tapi ya saya pakai. Jadi mendingan apa? Mendingan dipakai kan begitu ya. Nah, sama dengan ini, semua fungsinya sama, mendingan beli yang asli. Oke. Ini kalau saya buka, nah, ini isinya kurang lebih seperti ini. Ada SanDisk dashboardnya. Lalu ini ada semacam kayak kerangka gini. Ini kalau biasa kita sebut dengan caddy. Ya, caddy. Dalam dunia SSD itu disebut dengan caddy. Loh, gunanya untuk apa? Bentuknya ini itu lebih kecil daripada hard disk internal sebuah laptop. Ya. Oleh karena itu mungkin ada beberapa yang membutuhkan caddy ini untuk membantu ini besarnya supaya dia itu kelihatan lebih tebal ya. Karena kalau dia terlalu tipis itu biasanya casing yang tidak menyediakan khusus SSD, biasa misalkan casingnya itu enclosure ya. Jadi enclosure-nya itu kalau disediakan untuk SSD seperti ini dan dia enclosure-nya untuk yang hard disk internal biasa, maka ini akan kopong-kopong, kupu gitu ya, dan ini bisa rusak di sininya. Oleh karena itu diberi yang namanya caddy ini supaya apa? Ya, supaya nanti sebagai pengganjal gitu ya. Jadi pengganjal ini dia nanti tebalnya akan menyerupai tebalnya hard disk internal ya. Oke, nggak masalah ini. Lalu ini ada bukunya. Dan yang menarik ini segel ya, segel. Oke, sekarang kita akan buka segelnya dan kita akan cek ya kira-kira kayak apa sih modelnya ya. Oke, kita akan coba buka ini ya. Oke, kita coba buka. Ya oke, kita sekarang langsung saja buka ini. Pembungkusnya bisa kelihatan ya, ini cantik makanya itu, padahal hanya begini saja tetapi bisa merupakan sebuah kenikmatan sendiri gitu ya. Oke, kita buka aja langsung ya. Ini apakah bisa tanpa menyobek segel ya, kita cek ya. Jadi ini sensitif terhadap elektronik. Oh, tidak bisa. Oke ya, ini segelnya kita buka ya, susah juga ya. Oke, kalau begitu kita butuh sebuah gunting. Kita gunting saja begini. Nah, oke, ini sorry nggak kelihatan. Nah, sudah saya buka. Oke, ini saya keluarkan dari boxnya. Nah, ini terbuat dari plastik dan ini kelihatan ya. Oke, kelihatan ini kebalik ya. Oke, seperti ini ya. Bentuk belakangnya ini cuma stiker biasa. Dan ini terbuat dari plastik bahannya. Meskipun bahannya plastik, kalau menurut saya bahannya ini sudah sangat bagus sih. Oh, ternyata bagian belakangnya ini besi ya. Besi atau plastik ini ya, saya juga tidak bisa menentukan. Sepertinya besi ya. Ini plastik, lalu bagian bawahnya ini besi kayaknya ya. Besi tipis gitu ya. Oke. Ini bentuknya SATA 3, modelnya seperti ini. Oleh karena itu kecepatan kabel SATA 3 yang kayak gini, ini masih belum bisa dikatakan cepat gitu ya. Jadi ini boleh dikatakan ya tetap kurang begitu. Nah, dan di sini untuk SATA 3 masih ada powernya ya. Jadi tinggal butuh apa, sama persis dengan hard disk internal gitu ya. Hard disk internal yang SATA 3. Oke, kecepatannya enggak bisa. Maksimal kecepatannya adalah
550 dan 550 ini untuk nulis ya, untuk baca. Lalu yang 500 ini untuk menulis ya. 550 baca, 500 menulis ya. Bentuknya kayak gini, bisa kelihatan ya modelnya. Oke. Ya, ini bagus sih kalau menurut saya. Ya, modelnya cukup keren gitu ya. Nah, ini nanti akan dipadukan di casing enclosure kalau mau dijadikan hard disk eksternal. Tapi kalau mau dijadikan hard disk internal dan di laptop terutama itu biasanya ini terlalu tipis ya, terlalu tipis, dan akibatnya environment yang lain itu biasa ketindih. Ini kita tambah aja di sini. Nah, seakan-akan dia itu lebih tebal kayak gini ya. Jadi lebih tebal. Ya udah, tapi kadangkala kalau kita pakai nggak perlu sama kayak di ini sih, ya. Oke, jadi ini bentuknya. Keren. Keren, keren, keren. Ya, seperti itu yang tadi sudah saya lihatkan. Bentuknya ini, modelnya ini keren banget ya kalau menurut saya. Asli, ya. Produk asli. Saya paling suka dengan produk asli. Kita akan lihat, mungkin saya juga akan mereview SSD saya yang kurang lebih bukan bermerek gitu ya. Artinya bukan bermerek itu bukan merek-merek terkenal. Kalau merek-merek terkenal kan seperti Seagate, terus SanDisk, terus ada lagi Toshiba, terus ada lagi Silicon Power, Transcend, Western Digital. Ya, banyak sekali ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa ada. Data juga ada gitu ya. Tapi yang nanti akan saya review selain yang itu, paling tidak saya akan review untuk kalian. Oke, see you next video. Bye bye.